Pada suatu hari yang terik di negara Inggris Raya, ada dua orang kakak beradik kembar identik yang sedang berjalan santai menuju London. Pemandangan yang tidak biasa di negara Inggris karena kedua kakak beradik ini berjalan tepat di tengah-tengah jalan tol M6 yang merupakan salah satu jalan tol terbesar di Inggris. Penasaran kenapa mereka berjalan di sana, polisi dan petugas tol bergegas menghampiri mereka. Takut mereka tertabrak ketika hendak menyeberang nantinya. Didampingi kru televisi yang kebetulan sedang syuting film dokumentasi petugas tol. Mereka tiba di area kakak beradik tersebut. Yang mereka tidak sadar adalah dalam beberapa menit ke depan, semua orang yang berada di area tersebut tidak akan pernah melupakan kejadian yang akan mereka alami. Kakak beradik kembar identik yang berasal dari Swedia tersebut akan melakukan aktivitas yang sangat aneh dan sangat mencengangkan. Kelakuan mereka sama sekali tidak bisa ditebak dan untungnya berhasil diliput kamera kru televisi yang ikut mendampingi polisi secara kebetulan. Sayangnya karena beberapa hal yang misterius, dari hanya kasus yang aneh, semua bergulir menjadi kasus pembunuhan yang mengakibatkan satu korban jiwa. Hingga detik ini kasus ini masih sangat hangat diperbincangkan di berbagai media dan forum-forum konspirasi, mistis, dan hal-hal aneh lainnya. Selamat datang di Sisi Gelap, nama saya Randy dan saya adalah host kalian untuk malam ini. Di channel ini kita mengcover kasus kriminal internasional dan juga kasus-kasus misteri lainnya. Apabila kalian suka dengan konten yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Kita langsung saja ke episode kedua di channel Sisi Gelap. Ini adalah kisah Sabina dan Ursula Eriksson, kegilaan dua orang. Swedia tahun 1967. Di suatu malam telah lahir dua orang anak yang spesial. Mereka adalah anak yang spesial karena dua anak ini adalah kembar identik. Hanya satu dari 250 bayi yang lahir mempunyai peluang dilahirkan sebagai kembar identik. Oleh orang tuanya mereka diberi nama Sabina dan Ursula Eriksson. Mereka adalah anak terakhir dari keluarga Eriksson. Sabina dan Ursula mempunyai dua kakak kandung. Kakak tertua mereka bernama Mona dan kakak laki-laki mereka bernama Bjorn. Keluarga Eriksson membesarkan anak-anak mereka seperti kebanyakan orang Swedia lainnya. Mereka dibesarkan di area yang bernama Sunne, provinsi Värmland di Swedia. Semua berjalan normal dari masa kecil mereka hingga mereka beranjak dewasa. Tidak ada yang janggal dan tidak ada juga yang spesial. Si kembar dan saudara-saudaranya melalui hari-hari mereka dengan sangat normal. Pada tahun 2000, Ursula Eriksson pindah ke Amerika Serikat untuk mencari kehidupan baru. Sementara saudara kembar, Sabina, tinggal di Irlandia, tepatnya di Mallow, County Cork, bersama suaminya dan dua orang anaknya. Hari-hari mereka lalui juga dengan situasi yang relatif normal. Sabina dan Ursula terpaut jarak 6.500 km. Bertahun-tahun mereka sudah tidak pernah bertemu kangen lagi. Dan perasaan kangen antara dua orang kembar identik inilah yang membawa mereka ke hari-hari yang akan selamanya mereka ingat. 16 Mei 2008, pada hari itu Ursula tiba di Irlandia untuk mengunjungi saudara kembarnya Sabina, yang sudah lama sekali tidak dia jumpai. Kedua kembar identik ini akhirnya dapat bertemu kangen setelah sekian lama. Namun pertemuan ini tidak akan berakhir bahagia. Bahkan jauh dari kata bahagia dan bisa dibilang sangat tragis. Di malam harinya entah karena alasan apa dan hingga hari ini pun tidak diketahui penyebabnya, Sabina dan Ursula kabur dari Irlandia meninggalkan kedua anak Sabina dan juga suami Sabina. Dari Irlandia mereka kabur hingga ke Liverpool, Inggris Raya. Moda transportasi yang mereka gunakan pun misterius. Namun kemungkinan besar mereka menggunakan kapal feri. Moda transportasi ini memakan waktu 8 jam dari Dublin, Irlandia hingga langsung ke Liverpool. Dari sini sudah bisa dilihat kejanggalan yang pelan-pelan tampak. Kenapa Sabina dan Ursula kabur dari Irlandia? Kenapa Sabina bisa langsung meninggalkan keluarganya begitu saja tanpa berpikir panjang? Kalaupun ada masalah keluarga atau kekerasan dari keluarga, kenapa tidak lapor ke polisi Irlandia langsung? Sabar. Pertanyaan-pertanyaan dan misteri-misteri dari dua kembar identik ini baru saja dimulai dan akan menjadi semakin aneh. Liverpool pukul 8.30 pagi hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008.
Sebuah kapal feri baru saja mendarat yang turut membawa penumpang Sabina dan Ursula Erickson, si kembar identik. Sampai di Liverpool, mereka langsung menuju ke St. Anne Street Police Station dan melaporkan kemungkinan bahwa anak Sabina yang masih berada di Irlandia bisa saja sedang dalam keadaan bahaya. Polisi yang bertugas pun langsung mengontak polisi di daerah Dublin, Irlandia, tempat tinggal Sabina. Dari polisi Irlandia, mereka mengetahui bahwa Sabina baru saja habis berkelahi dengan suaminya di malam dia mau kabur dengan Ursula. Namun ini tidak menjawab kenapa mereka pergi ke Liverpool. Dan setelah mereka melaporkan ini ke polisi, mereka malah ingin pergi ke tempat yang lebih jauh lagi, yakni London. Pada pukul 11.30, Sabina dan Ursula memilih tiket bus National Express dengan arah tujuan London. Mereka kemudian naik bus tersebut dengan harapan bisa tiba di London dengan selamat dan tanpa hambatan. Bus National Express ini tidak mempunyai jadwal berhenti lainnya selain di kota London, dalam artian satu arah non-stop. Namun saat jam menunjukkan di angka 1 siang, bus ini berhenti di Keighley Service Station. Supir dari bus National Express menuturkan bahwa dia merasa si kembar identik Sabina dan Ursula mempunyai gelagat yang sangat aneh. Setelah mereka diturunkan, pengelola bus menelpon polisi untuk mengecek keduanya. Polisi pun datang dan setelah melakukan pemeriksaan, si kembar tidak menunjukkan tanda-tanda kriminal dan mereka pun diperbolehkan pergi. Sayangnya mereka berdua tidak diperbolehkan naik ke bus lagi, sehingga si kembar Erickson melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sebagai gambaran, dari Liverpool ke London, kita harus menempuh jarak kurang lebih 287 km atau sekitar 6 jam berkendara. Bayangkan berapa lama yang mereka harus tempuh apabila mereka terus berjalan kaki. Saya pun berpikir tidaklah mungkin mereka mau terus berjalan kaki. Mungkin nanti di perjalanan mereka akan pikir opsi lain untuk sampai ke London. Namun tidak disangka-sangka, mereka berjalan kaki hingga masuk ke jalan tol terbesar di Inggris yang bernama Jalan Tol M6. Si kembar Sabina dan Ursula terekam kamera CCTV kepolisian Inggris dan mereka pun bertanya-tanya, apa yang dilakukan dua orang ini berjalan di area di tengah jalan tol? Apakah mereka tersesat atau mereka hanya iseng? Sebagai background, Inggris mempunyai banyak sekali CCTV yang dapat diakses polisi Inggris. Dan orang-orang yang melakukan tindakan aneh ataupun kriminal kemungkinan besar akan terekam CCTV. Ada 5,2 juta CCTV di United Kingdom pada tahun 2020, salah satu yang terbanyak di dunia. Hingga si kembar sampai pada suatu titik di area jalan tol M6 dan masih dalam kondisi dipantau tim kepolisian Inggris melalui CCTV, si kembar melakukan hal yang sangat tidak terduga. Sabina dan Ursula menyeberang jalan tol tersebut tanpa memperhitungkan keselamatan mereka. Jalan tol M6 di Inggris sangat-sangat padat pada saat jam itu. Dan benar saja, Sabina tertabrak mobil sedan bermerek Sid Leon. Untungnya Sabina tidak mengalami luka yang serius. Namun kejadian ini menyebabkan lalu lintas menjadi sangat chaos. Polisi yang dari tadi memantau dua orang tersebut langsung pergi ke tempat kejadian perkara. Polisi mau membantu arus lalu lintas menjadi lancar kembali dan juga mengecek kondisi dua orang kembar identik tersebut. Nah, kebetulan sekali polisi daerah sana sedang mengajak kru televisi yang sedang syuting acara dokumenter berjudul Traffic Cops. Karena adanya kru televisi inilah, kita bisa melihat dengan jelas bukti-bukti keanehan tingkah laku dua orang kembar tersebut. Polisi yang datang bersama kru televisi dan juga petugas jalan tol langsung tancap gas dan tiba di TKP tidak lama kemudian. Sampai di sana mereka langsung mengecek kondisi medis dari Sabina dan Ursula. Tampaknya mereka tidak apa-apa, bahkan si kembar dapat berkomunikasi dengan lancar. Tidak ada satupun gerak-gerik mencurigakan dari mereka saat si polisi datang. Si kembar terlihat tenang dan bersikap kooperatif. Mereka pun tertangkap kamera masih dapat menghisap rokok dengan tenang. Saat itu salah satu polisi sedang berbicara dengan si kembar. Di dekat mereka ada 3 orang dari satuan polisi dan petugas tol yang berada di jarak kurang lebih 1 meter. Mereka juga ditemani dengan kru TV yang sedang sibuk mengambil video dokumentasi. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, tanpa berteriak ataupun mengeluarkan aba-aba, Ursula berlari ke arah lalu lintas. Polisi yang ada di depan dia, walaupun berhasil memegang tangannya, tapi terselip dan hanya dapat menahan jaket Ursula. Namun jaket tersebut juga berhasil Ursula lepaskan.
Ursula tampak seperti orang kesetanan dan tidak memperdulikan keselamatannya sama sekali, berlari sekencang-kencangnya ke arah lalu lintas. Ursula tidak mencapai jarak yang jauh dan akhirnya tertabrak truk kontainer bermerek Mercedes-Benz yang sedang berjalan lumayan kencang di angka 90 km per jam. Hampir bersamaan dengan Ursula, Sabina yang tadinya hanya diam, tiba-tiba ikut berlari ke arah lalu lintas. Sama persis dengan apa yang dilakukan saudara kembarnya Ursula. Sabina tampak seperti harus mengikuti saudara kembarnya tersebut. Sabina ikut tertabrak, tapi oleh mobil Volkswagen Polo yang sedang mengebut. Dia langsung terpental ke atas sisi mobil dan mengakibatkan kaca mobil pecah berantakan. Ini adalah cuplikan dari video yang direkam kru TV tersebut. Di cuplikan ini tertampak dengan jelas bagaimana si kembar lari ke arah lalu lintas dan tertabrak. Berikut videonya, kredit BBC Network. I'm not a doctor. She has been knocked down. Is she the one that speaks English or the other one? Yes. The other one, she's done a run. Oh no! Mike Alpha, we need ambulance, senior officers to the scene. We've got 2 possible fatals. As she ran out, he tried to grab her instinctively. Luckily for him, her jacket came off, or else he'd potentially have been in the carriageway as well. She was obviously struck by the HGV. Once the first girl had run out, the second one, for some reason, also decided she was going to run out into the traffic as well. Can you look after her for me? The initial shock was just phenomenal. Mengejutkannya, si kembar selamat walaupun dengan luka-luka serius. Ursula yang paling parah, kakinya hancur remuk dilindas truk. Sabina sendiri pingsan selama 15 menit. Tapi mengingat dampak akhirnya bisa jauh lebih buruk, keadaan Sabina dan Ursula sangat mengagetkan dan bisa dibilang sangat mujur. Namun keanehan kasus ini tidak berhenti sampai di sana. Ursula, yang walaupun dalam kondisi paling parah namun masih sadar, meronta-ronta sejadinya ketika hendak ditolong oleh polisi dan petugas medis dan juga orang-orang yang sedang melintas. Dia berteriak berulang-ulang, "Saya tahu kamu palsu." Saya ingin mengingatkan para penonton channel ini bahwa Ursula ini baru saja ditabrak truk. Kakinya hancur dilindas truk tronton, namun dia seperti tidak peduli akan semuanya. Dia lebih takut dengan orang-orang yang datang mencoba menolong dia. Sabina, 15 menit setelah ditabrak, akhirnya sadar. Sayangnya, dia ikut menunjukkan kelakuan gila sama seperti saudarinya. Sabina ajaibnya dengan cepat bisa berdiri dan memukul polisi karena tidak mau dibantu. Dia ikut teriak-teriak kesetanan dan salah satu yang terus dia teriakkan adalah, "Mereka akan mencuri organ tubuhmu." Perlu bantuan beberapa polisi, petugas medis, dan orang-orang sekitar yang berhenti untuk menenangkan Sabina. Salah seorang polisi bahkan berkata, Sabina seperti mempunyai kekuatannya seseorang yang sangat kuat untuk seorang perempuan dan seseorang yang baru saja ditabrak mobil. Setelah pergumulan yang intens, keduanya berhasil ditenangkan dan akhirnya dibius dan dilarikan ke rumah sakit. Ursula dibawa menggunakan helikopter karena lukanya yang parah, sedangkan Sabina dibawa menggunakan ambulan. Sampai di rumah sakit, Sabina dicek dan ternyata lukanya tidak parah. Saat pengaruh biusnya habis, dia bahkan memperlihatkan gerak-gerik orang normal. Saat kooperatif dengan polisi dan petugas medis rumah sakit, tidak seperti sebelumnya. Sabina akhirnya dilepaskan dari pihak rumah sakit ke tangan polisi setelah 5 jam. Namun di sini muncul lagi sesuatu yang ganjil. Sabina sama sekali tidak menanyakan keadaan saudari kembarnya sama sekali. Seakan-akan saudari kembarnya tidak ada dan seperti orang yang sedang hilang ingatan. Sabina yang sekarang berada di bawah kendali polisi didakwa sudah melakukan penyerangan ke polisi dan dihukum 1 hari penjara. Dia langsung dilepaskan karena sudah menghabiskan 1 malam di penjara. Sabina kemudian keluar dari penjara kantor polisi membawa barang-barang pribadinya. Beberapa barangnya adalah laptop dan 1.000 euro dalam bentuk uang cash. Dari sini terlihat di CCTV polisi bahwa Sabina berjalan ke arah jalan stop on train. Dan menurut beberapa saksi, disinilah saat dimana dia baru mencoba mencari keberadaan saudari kembarnya. Di
Tidak jelas juga kenapa polisi tidak langsung memberitahu Sabina keberadaan saudari kembarnya, Ursula. Banyak hal ganjil yang terus bermunculan di cerita ini. Saat Sabina sedang berjalan dan bertanya-tanya ke orang-orang tentang saudarinya, dia bertemu dengan seorang pria lokal yang bernama Peter Molloy dan Glenn Holinshed. Glenn adalah seorang pensiunan Royal Air Force yakni TNI AU-nya Inggris. Dia berusia 54 tahun saat bertemu Sabina. Ketiga orang-orang ini berbincang-bincang dan dari penuturan saksi tampaknya Sabina sedikit gelisah, namun sangat sopan dan pandai berbicara. Sabina bertanya di mana dia bisa menginap yang ada di dekat daerah itu. Namun Glenn menawarkan untuk tinggal di rumahnya saja. Dan akhirnya ketiga orang yang baru berkenalan ini pergi ke rumah Glenn. Sesampainya di rumah Glenn, mereka makan malam. Situasi masih sangat normal hingga tiba-tiba saja situasi ini mulai berubah menjadi abnormal. Sabina mulai menunjukkan gelagat gelisah dan tidak tenang. Sabina selalu melihat ke arah jendela seperti ketakutan. Di satu titik dia bahkan sempat menawarkan rokoknya ke Glenn dan Peter. Namun selang beberapa detik langsung diambil lagi rokoknya. Sabina sambil berkata bahwa takut rokoknya sudah diracun. Setelah beberapa saat, Peter akhirnya pulang dan Sabina pun jadi menginap di rumah Glenn. Besok paginya Glenn sedang masak sarapan. Karena kehabisan teh, dia pergi keluar dan minta teh ke tetangganya, Frank Booth. Setelah diberikan teh, dia balik ke rumahnya. Tidak lama, Glenn berlari kelimpungan keluar rumahnya dan berteriak ke arah Frank. Dia membacok aku. Glenn jatuh ke tanah dan berkata ke Frank, "Tolong perhatikan anjingku kalau aku tiada." Glenn akhirnya meninggal karena lukanya dan kehabisan banyak darah. Frank yang masih kaget dengan situasi ini langsung menelpon polisi. Sabina langsung lari keluar dari rumah Glenn. Dia terlihat di CCTV sekitar berlari sambil membawa palu. Sabina berkali-kali memukulkan palu itu ke kepalanya sendiri sambil berjalan terus. Seorang pria yang sedang berkendara melihat Sabina dan tahu kasus kriminal yang baru saja dia lakukan dari Frank Booth. Pria ini bernama Joshua Gretich. Joshua mencoba menangkap Sabina dan mereka berdua bergumul. Namun Sabina mengeluarkan pecahan genteng yang dia bawa di kantongnya dan memukul Joshua. Sabina berhasil kabur dari Joshua setelah melukainya. Para medis yang datang duluan dari polisi melihat kejadian ini dan beberapa dari mereka turut mengejar Sabina. Sabina terus berlari dan akhirnya dia sampai di Heron Cross, perempatan Heron, di mana dia loncat dari atas jembatan setinggi 12 meter dan jatuh ke jalan A50. Kedua engkel kakinya patah dan tengkoraknya retak karena kepalanya membentur aspal dengan cukup keras. Sabina ditangkap dan langsung dibawa ke rumah sakit karena luka yang dideritanya cukup parah. Setelah sadar dan kondisinya stabil, polisi langsung memberikan pertanyaan ke Sabina. Namun semuanya tanpa hasil, karena Sabina tidak merespon semua pertanyaan polisi. Beberapa bulan setelahnya pada tanggal 11 September 2008, Sabina dikeluarkan dari rumah sakit dan langsung masuk jeruji kantor polisi. Pada saat yang hampir bersamaan, saudara kembarnya, Ursula, juga diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan langsung pulang ke negara asalnya Sweden tanpa mengecek keadaan saudari kembarnya Sabina. Sabina akhirnya diajukan ke pengadilan pada September 2009 dan Sabina mengaku bersalah terhadap dakwaan pembunuhan. Tim pengacara Sabina menyiapkan pembelaan yang menyatakan bahwa Sabina terkena penyakit psikologis langka yang bernama Folie à Deux. Pembelaan ini diterima hakim di Inggris dan Sabina hanya dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Sabina akhirnya hanya menjalani total 3 tahun hukuman penjara dan akhirnya dilepaskan pada tahun 2011. Hingga sekarang keberadaan Sabina tidak diketahui ada di mana. Apakah dia ada di negara asalnya di Sweden atau sudah balik ke County Cork, Irlandia, berkumpul kembali bersama suami dan anaknya. Sedangkan Ursula diketahui sudah kembali juga ke United States.
Hingga sekarang, 12 tahun sudah berlalu dari kejadian yang aneh ini, dan belum ada jawaban konkret tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap dua saudara kembar ini. Banyak kontroversi yang ada seputar kejadian yang sangat ganjal ini. Teori yang paling sering muncul adalah folie à deux atau disebut juga madness shared by two atau shared psychosis. Menurut alo dokter, folie à deux didefinisikan sebagai gangguan mental yang identik atau sama yang mempengaruhi dua orang atau lebih. Biasanya mereka anggota keluarga dekat. Teori ini berusaha memberikan sebab kenapa dua orang yang kembar identik ini bisa melakukan perbuatan yang sangat aneh dan ganjil saat mereka berdua bertemu. Namun hingga sekarang, studi yang dilakukan belum berhasil memberikan 100% jawaban. Apakah hal ini merupakan folie à deux atau hanya sekedar kejadian aneh belaka? Di luar sifat Sabina dan Ursula Eriksson yang sangat aneh, keputusan polisi saat kejadian pertama juga dipertanyakan. Polisi tidak langsung mendakwa si kembar dengan gangguan jiwa dan menahan mereka hingga ada pemeriksaan lebih lanjut setelah kejadian di jalan tol M6. Seandainya mereka ditahan hingga mendapat penjelasan lebih lanjut dari petugas medis, sangat mungkin pembunuhan Glenn Holinshed tidak akan terjadi. Pengaruh narkoba atau alkohol pun sempat santer diberitakan. Namun semuanya terbantahkan karena tidak ada bukti penggunaan obat-obatan terlarang. Si kembar sudah dites urin dan hasilnya negatif, baik untuk narkoba maupun alkohol. Tidak ditemukan juga narkoba dalam tas mereka. Yang paling membuat publik tercengang dan membuat kemarahan besar di publik Inggris saat itu adalah saat ditampilkannya dokumenter Madness in Faslane dari BBC Channel November 2010. Sebelum adanya dokumenter ini, hanya beberapa orang lokal saja yang tahu akan kejadiannya. Namun setelah Madness in Faslane ditampilkan, publik di Inggris pun tahu akan kejadian yang sebenarnya terjadi. Orang-orang pun mulai mempertanyakan kenapa polisi tidak menahan si kembar lebih lama. Kenapa pengadilan Inggris hanya mendakwa 5 tahun akan pembunuhan yang terjadi, dan berbagai hal lainnya yang turut membesarkan drama kasus ini. Sementara itu, orang yang berteriak paling lantang untuk keadilan dan penjelasan lebih lanjut kasus ini adalah tak lain dan tak bukan adik dari korban pembunuhan yang dilakukan Sabina. Ia adalah John Holinshed, adik kandung dari Glenn Holinshed. John terus berusaha untuk menekan pengadilan di Inggris untuk menerapkan hukuman yang lebih berat untuk Sabina. Dia juga terus melakukan penelusuran dan meminta jawaban kenapa polisi tidak menahan Sabina. Mengetahui hal ini, saya berusaha untuk mencari tahu lebih detail tentang apa saja yang dikemukakan John dan apa yang ditemukan oleh dia dan keluarganya. Penelusuran ini membawa saya jauh lebih dalam, bahkan hingga mengungkapkan beberapa teori konspirasi yang sangat janggal. Dari sini juga saya menemukan bahwa ada jurnalis Inggris yang bernama David Cairn atau McCann yang sudah menulis buku A Madness Shared by Two. Buku ini mengulas tentang betapa rumit dan janggalnya kasus si kembar Eriksson. David jugalah yang nantinya akan menginterview John tentang kejanggalan akan kasus pembunuhan kakaknya. Ini adalah beberapa hal yang saya temukan dalam beberapa media, grup Facebook, dan beberapa ulasan di YouTube. Saya harus berkata di sini bahwa hal-hal ini sama sekali tidak bisa dikonfirmasi 100%, dan banyak diantaranya adalah teori belaka. Yang pertama adalah Ursula dan Sabina adalah bagian dari tes MK Ultra. MK Ultra, apabila kalian adalah penyuka teori konspirasi, pasti sudah sangat kenal. Ini adalah tes atau eksperimen pengendalian pikiran. Mereka berdua disebut sebagai salah satu korban eksperimen MK Ultra karena mereka adalah kembar identik. Kemudian ada teori yang mengatakan bahwa Glenn Holinshed tidak dibunuh oleh Sabina, melainkan dibunuh oleh beberapa orang dan Sabina dipakai untuk menutupi pembunuhan Glenn. Glenn merupakan seorang pensiunan tentara di Inggris dan orang yang mempunyai fisik kuat. Kecil kemungkinan apabila dia berkelahi dengan Sabina dan berakhir kalah. Inilah kenapa banyak disebut teori bahwa Glenn tidak dibunuh oleh satu orang, melainkan pelakunya pasti 2 orang atau lebih.
Teori ketiga adalah Sabina dan Ursula adalah bagian dari sindikat pengedar narkoba terbesar di Eropa. Inilah kenapa dari awal mereka berjalan mereka sudah diintai. Tapi karena korupsi di tubuh polisi, dibuatlah cerita seperti kasus ini untuk mengeluarkan mereka dari tuduhan. Sabina dan Ursula adalah kembar dempet. Ini menjelaskan kenapa hidung dan mata Ursula agak sedikit aneh. Karena pada saat dilahirkan, hidung Ursula berdempet dengan dada atau tepat di bawah tulang iga Sabina. Fakta ini pun tidak bisa dibuktikan 100%. Namun dengan melihat foto mereka pada saat kecil, jelas terlihat sedikit keanehan di wajah Ursula. Pada jarak antara kedua matanya dan juga bentuk hidungnya. Kemudian pada tahun 2012, David McCann, autor Madness Shared by Two, atas seizin keluarga Glenn Holinshed, berhasil mendapatkan kopi laporan autopsi Glenn. Disebutkan bahwa ada 2 senjata pisau yang dipakai untuk membunuh Glenn, dan besar kemungkinan ada 2 orang yang membunuh Glenn, bukan 1 orang. David juga dinyatakan sangat percaya bahwa Sabina tidak bersalah. Sabina juga adalah korban perampokan yang terjadi di rumah Glenn. Sabina berlari keluar bukan ingin kabur, melainkan ingin menghindar dari para perampok yang sayangnya berhasil menghilangkan nyawa Glenn. Polisi disebut berusaha menutupi hal ini karena ada kaitannya dengan para perampok. Pada April 2011, Ursula memperoleh semacam doa dan baptisan dari salah satu gereja di Amerika Serikat. Doa ini disebut untuk mengusir roh-roh jahat dari dalam tubuh Ursula. Bahkan bisa dikatakan sebagai doa pengusir kerasukan atau eksorsisme. Ada banyak hal lain lagi yang kalian dapat temukan apabila kalian mencari tentang kasus yang sangat aneh dan sekaligus sangat menarik ini. Wajar saja jika keluarga korban, Glenn Holinshed, menuntut kebenaran dan keadilan. Karena mereka melihat bahwa hal ini tidak akan terjadi apabila pihak berwajib tidak teledor dalam menjalankan tugasnya. Bagi saya sendiri, saya melihat kasus ini adalah salah satu contoh kasus yang mempunyai probabilitas kebetulan dan kelalaian yang sangat besar. Yang harus dilirik di sini adalah bagaimana kepolisian Inggris teledor melepaskan orang yang benar-benar terbukti baru saja melakukan tindakan di luar nalar yang membahayakan jiwanya dan jiwa orang lain. Ini menuntut kita untuk lebih teliti dan mawas ketika melihat orang-orang yang mempunyai kemungkinan penyakit kejiwaan. Karena penyakit kejiwaan bukan hal sepele, dan semua orang bisa terdampak tanpa terkecuali, dan bahkan bisa berakibat fatal bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Terima kasih sekali kepada kalian semua yang sudah menonton channel Sisi Gelap. Kami berusaha sebisa mungkin untuk upload seminggu sekali. Saya Randy dan terima kasih sudah menonton episode kedua channel kami. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tentunya tetap di Sisi Gelap.